Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pada kesempatan ini Bapak akan menayangkan resume tema 9, menjelajah angkasa luar, sub tema 1, keteraturan yang menakjubkan. Selamat menyaksikan. Pada pelajaran pertama, yakni IPA, akan dibahas tentang galaksi. Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi tempat manusia tinggal. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya. Sistem tata surya terdapat planet, satelit, asteroid, dan komet yang mengelilingi matahari. Kemudian akan dibahas juga tentang tata surya. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips yang disebut orbit. Jadi anak-anak bisa perhatikan garis yang berbentuk elips atau lonjong dan merupakan garis edar planet, disebut orbit. Selama tetap berada di orbitnya, planet-planet tersebut tidak saling bertabrakan. Ya, planet tidak saling bertabrakan karena planet berputar di garis orbitnya. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita akan membahas tentang matahari. Matahari sebagai pusat tata surya. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Di sekeliling bola berpijar ada lingkar cahaya yang berisi gas panas yang disebut korona. Ini sama dengan nama virus yang berkembang sekarang ya. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Luar biasa panasnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang planet yang pertama yang paling dekat dengan matahari, yaitu planet Merkurius. Planet yang terdekat dengan matahari dan ukurannya paling kecil dibandingkan planet lainnya. Kemudian planet Merkurius ini jarak dengan matahari adalah 57 juta kilometer. Selanjutnya, Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Keunikan dari Merkurius adalah melesat cepat mengelilingi matahari tetapi berotasi sangat lambat. Satu hari di planet Merkurius ini sama dengan 30 hari di Bumi. Planet yang kedua yakni planet Venus. Planet Venus merupakan planet terdekat dari Bumi. Planet Venus merupakan planet terpanas. Hal ini terjadi karena Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Oleh karena itu, pancaran sinar matahari terperangkap di dalamnya. Kemudian planet Venus ini sering disebut atau orang menyebutnya sebagai bintang kejora. Venus akan terlihat saat petang di langit antara arah barat dan barat laut, sesaat sebelum matahari terbenam. Ya, kemudian planet yang kita tinggali. Nah, planet yang ketiga adalah planet Bumi. Planet Bumi sering disebut sebagai planet biru. Jarak antara Bumi dengan matahari adalah 149,6 juta kilometer. Kemudian planet Bumi juga terdapat atau tempat tinggal dari makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Planet Bumi diselimuti oleh udara tebal yang kita sebut dengan atmosfer. Fungsi dari atmosfer untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Planet Bumi memiliki satu satelit alami yang bernama Bulan.
Selanjutnya yang keempat adalah planet Mars. Mars dijuluki sebagai planet merah. Planet ini disebut-sebut paling menyerupai bumi. Planet Mars juga memiliki kutub yang diselimuti es. Suhu udara di Mars lebih dingin daripada suhu di bumi, yaitu sekitar minus 63 derajat Celcius. Berikutnya keterangan tentang planet Mars adalah planet ini memiliki 2 buah satelit, yaitu satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Atmosfer tersusun di planet Mars atas karbon dioksida yang sangat tipis. Kemudian berlanjut ke planet Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di dalam tata surya. Jarak rata-rata antara Jupiter dan matahari adalah 778,3 juta kilometer. Suhu di planet ini pun sangat rendah, bahkan mencapai kurang lebih minus 100 derajat Celcius. Planet Jupiter merupakan planet yang sebagian besar terdiri atas gas dan memiliki 16 satelit. Kemudian planet Jupiter juga memiliki bintik merah yang ternyata itu adalah sebuah badai raksasa. Selanjutnya adalah planet Saturnus. Saturnus terlihat memiliki cincin yang melingkar sehingga sering disebut planet yang paling indah yang bercincin. Nah, ini planet Saturnus memiliki cincin ya, melingkar mengelilingi planetnya. Jarak rata-rata planet Saturnus ini dari matahari adalah 1433,5 juta kilometer. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet Saturnus. Planet Saturnus memiliki 18 satelit. Salah satu satelit yang paling terkenal yang mengelilingi Saturnus bernama Titan. Planet berikutnya adalah Uranus. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Komposisi yang ada di planet ini merupakan es sehingga planet ini disebut juga sebagai planet es. Suhu planet ini sangat dingin, yaitu sekitar minus 212 derajat Celcius. Selanjutnya ada planet Neptunus, planet yang berada di urutan paling jauh dari matahari. Planet ini tampak berwarna biru gelap dari kejauhan. Sama halnya dengan Jupiter, Saturnus, dan Uranus, planet Neptunus juga terdiri atas gumpalan gas. Atmosfernya dipenuhi dengan gas metana dan sering terjadi badai yang sangat besar. Salah satu satelit yang mengelilingi Neptunus bergerak berlawanan arah dengan satelit-satelit dan planet-planet lainnya. Nah, anak sekalian, sekarang kita akan memisahkan atau membedakan planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jadi keempat planet ini disebut sebagai planet dalam. Sedangkan planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sebuah sabuk, yaitu sabuk yang berisi asteroid. Yang Bapak tandai dengan kursor yang berwarna kuning itu adalah sabuk asteroid. Sabuk asteroid merupakan bongkahan-bongkahan batu. Planet dalam tersusun atas batuan dan logam, sedangkan planet luar tersusun atas gas. Nah, itulah salah satu perbedaannya ya. Selanjutnya pada pelajaran bahasa Indonesia akan dibahas tentang karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarangnya. Karangan fiksi ini tentu adalah kebalikan dari karangan non-fiksi.
Cerpen atau cerita pendek dan novel merupakan contoh dari karangan fiksi. Unsur-unsur yang terdapat dalam karangan fiksi adalah tokoh, watak, latar, alur, dan latar belakang. Nah, di karangan fiksi, tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan dalam cerita fiksi. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Kemudian, pada pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, tentang modernisasi. Modernisasi artinya proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Seperti tampak pada gambar, dulu saat orang mau mengetik menggunakan mesin ketik, sekarang sudah lebih modern dengan menggunakan komputer atau laptop. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju. Modernisasi yang membentuk masyarakat modern tentu akan mengubah cara pikir dan cara hidup masyarakatnya. Ciri-ciri masyarakat modern yang pertama, memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Kemudian mereka memiliki keberanian untuk menyatakan pendapatnya tentang lingkungannya sendiri, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada memikirkan masa lalu. Nah, anak-anak sekalian, bisa kalian perhatikan gambar masyarakat modern sudah menggunakan HP, laptop, komputer, dan tentunya meskipun sudah berubah ke masa modern, kita tetap saling hormat menghormati. Di pelajaran PPKN tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Bangsa Indonesia yang tinggal dalam negara kepulauan tentunya memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, mereka atau kita terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang digunakan Empu Tantular dalam kitab Sutasoma. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika atau semboyan negara kita Indonesia memiliki makna meskipun berbeda-beda, tetapi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam pita yang digenggam oleh lambang negara, yakni burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan menjadi bagian dari lambang negara Indonesia. Pentingnya persatuan dan kesatuan. Apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan itu? Nah, ini Bapak jabarkan pentingnya bagi diri sendiri, yakni mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling menghargai dalam hidup bermasyarakat. Bagi masyarakat dapat menumbuhkan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan gotong royong dalam masyarakat. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang bersatu akan lebih cepat dan mudah mencapai tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya atau yang terakhir adalah pelajaran SBDP tentang akor. Akor memiliki arti kumpulan 3 nada atau lebih yang bila dimainkan bersamaan terdengar harmonis. Contoh lagu Pelangi-Pelangi oleh A.T. Mahmud. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri resume atau pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan bersama-sama dengan penuh semangat salah satu lagu yang memiliki akor yang harmonis. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu,
merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah resume pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.